Jika kamu tinggal di Yogyakarta, kamu pasti tidak asing lagi dengan salah satu saluran legendaris yang bernama Selokan Mataram. Dibangun pada masa pendudukan Jepang, ternyata hal ini sudah diramalkan oleh Raja Joyoboyo, seorang raja kerajaan Kediri yang berkuasa antara tahun 1135 hingga 1139. Kanal ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran irigasi biasa, tetapi juga merupakan simbol ketahanan dan diplomasi Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam menghadapi kekejaman Jepang. Penasaran bagaimana kisah di balik awal mula Selokan Mataram ini dibangun, hingga dampaknya bagi perkembangan wilayah saat ini, termasuk di tengah modernisasi dan proyek pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo? Sini, gua kasih cerita. Kisah Selokan Mataram dimulai pada masa penjajahan Jepang di Yogyakarta, antara tahun 1942 hingga 1945. Pada saat itu, Sultan Hamengkubuwono ke-9 memanfaatkan situasi sulit di bawah pendudukan Jepang untuk melindungi rakyatnya. Di bawah tekanan permintaan Jepang untuk mengirim ribuan pekerja paksa, Sultan menyusun strategi cerdas untuk mengalihkan fokus Jepang melalui proyek irigasi besar-besaran. Proyek ini dimulai atas inisiatif Sultan sendiri, yang melihat bahwa pembangunan saluran irigasi dapat membawa manfaat bagi rakyatnya dan pada saat yang sama menyelamatkan ribuan pekerja dari kekejaman kerja paksa Jepang. Ada informasi menarik dari sumber yang kami dapatkan, jika ternyata dibangunnya Selokan Mataram ini sudah jauh diramalkan oleh Raja Joyoboyo, pembawa kejayaan kerajaan Kediri yang berkuasa antara 1135 hingga 1159. Saluran yang kemudian dikenal sebagai Selokan Mataram ini menghubungkan Sungai Progo di barat dengan Sungai Opak di timur, membentang sepanjang lebih dari 31 km melalui lahan pertanian di Sleman. Salah satu tokoh penting dari pihak Jepang adalah Insinyur Hiromitsu yang bertanggung jawab atas teknis pembangunan kanal ini. Sedangkan dari pihak Kesultanan, IRKRT Martonegoro memegang peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek ini. Sultan Hamengkubuwono ke-9 memainkan peran sentral dalam keseluruhan proyek ini. Selain berhasil mengajukan proposal pembangunan Selokan Mataram, ia juga menggunakan kepiawaiannya dalam diplomasi untuk menyelamatkan rakyatnya dari nasib buruk Romusa. Sultan menggunakan kebijaksanaan dan pengaruhnya sebagai penguasa tradisional untuk meyakinkan Jepang bahwa proyek ini penting bagi pengembangan lahan pertanian dan stabilitas pangan di wilayah tersebut. Di balik diplomasi tersebut, Sultan sebenarnya berhasil menyelamatkan ribuan pekerja dari pengiriman ke tempat-tempat kerja paksa yang jauh lebih kejam, seperti tambang belerang di Jawa Barat. Kanal ini menjadi simbol perlawanan yang cerdas dan tanpa kekerasan terhadap Jepang. Pembangunan Selokan Mataram dimulai pada pertengahan tahun 1944 dan selesai pada pertengahan 1945. Namun, proyek ini bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan besar adalah memastikan kelancaran aliran air melintasi lebih dari 27 sungai kecil yang ada di jalur saluran. Di masa modern ini, Selokan Mataram tidak hanya dikenal sebagai kanal irigasi, tetapi juga merupakan landscape budaya yang penting bagi pariwisata dan pertanian di Yogyakarta. Banyak pihak yang kemudian meneliti nilai sejarah dan potensi wisata dari kanal ini. Seiring berjalannya waktu, peran Selokan Mataram sebagai saluran irigasi mulai berkurang akibat perkembangan teknologi dan urbanisasi. Di era modern, kanal ini mulai tergeser oleh proyek-proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan tol yang melewati sebagian besar wilayah Yogyakarta. Meskipun demikian, Selokan Mataram tetap menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas budaya Yogyakarta. Kanal ini menjadi simbol kekuatan diplomasi lokal dalam menghadapi penjajahan dan menjadi monumen peringatan bagi perjuangan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Selokan Mataram adalah bukti nyata dari kecerdasan diplomasi Sultan Hamengkubuwono ke-9
dalam melindungi rakyatnya yang selama masa-masa sulit penjajahan Jepang. Kanal ini bukan hanya soal mengalirkan air, tetapi juga mengalirkan semangat perlawanan dan kelangsungan hidup. Sultan Hamengkubuwono ke-9 mampu memanfaatkan proyek ini sebagai cara untuk membebaskan rakyatnya dari nasib buruk Romusa dan memperkuat pertanian di wilayahnya. Namun, seperti halnya semua hal, perubahan zaman membawa tantangan baru. Dengan adanya proyek-proyek modern seperti jalan tol, kita diingatkan bahwa warisan sejarah harus dilindungi dan dijaga agar tidak terlupakan oleh generasi mendatang. Kisah Selokan Mataram bukan hanya tentang saluran air, tapi tentang ketahanan, kecerdikan, dan semangat perlawanan tanpa kekerasan. Dalam dunia modern ini, baiknya mari kita jaga warisan sejarah seperti Selokan Mataram, bukan hanya sebagai saksi bisu dari masa lalu, tetapi sebagai pelajaran berharga bagi masa depan. Setelah menelusuri sejarah panjang dari Selokan Mataram, enaknya kita jalan kemana lagi ya? Yuk, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel Bercerita Sejarah. Sampai jumpa di jejak-jejak sejarah selanjutnya.